Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Mari. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sekali lagi. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih.
Ibu, Bapak, suster, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-11 tahun liturgi B dengan tema Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Marilah kita berdiri untuk berdoa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Aku, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, berikut ini kami sampaikan info tentang kolekte. 1. Kantung berwarna kuning yang sering kita sebut sekolekte diintensikan untuk persembahan. Dan kantung berwarna merah, sekarang kita sebut dana solidaritas untuk mendukung kegiatan-kegiatan DPP, kecuali ada intensi khusus. Saudara-saudara terkasih, perayaan Hari Minggu Biasa ke-11 petang ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Murwanto SCY, Kor dari lingkungan Yohanes Pemandi dan lingkungan Petrus II. Tata laksana dari kelompok Legio Maria Ratu Rosario. Marilah kita persiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Hasilnya melimpah.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dalam perayaan Ekaristi ini mari kita menyatukan doa-doa kita bersama dengan intensi pada hari ini, bersama dengan keluarga Pria Utomo, mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan melalui novena Hati Kudus Yesus dan doa Rosario. Kita juga mengenang dan mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal, Ibu Margareta Chiu Chit Fong, 40 hari yang lalu, Kurnain Halim, 5 tahun yang lalu, Bapak Edi Yusuf, 1 tahun yang lalu, dan juga Deborah Atin. Semoga saudara kita yang kita doakan hari ini telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kita sekalian. Kita mengawali perayaan syukur pada hari ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mohon rahmat pengampunan dan belas kasih Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai
kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami makin diwarnai cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Benih itu benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan
ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus mengajar orang banyak dan juga kepada kita pada saat ini tentang kerajaan Allah dengan menggunakan dua perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di tanah, bertunas, bertumbuh, berbuah, lalu kemudian dipanen. Dan perumpamaan yang kedua adalah tentang biji sesawi yang kecil, yang ditaburkan di tanah, lalu bertumbuh semakin besar, mengeluarkan cabang-cabang, kemudian burung-burung dapat bersarang dalam naungannya. Saudara-saudari, dengan dua perumpamaan ini, oleh Yesus kerajaan Allah digambarkan sebagai suatu proses pertumbuhan. Proses artinya bahwa di dalamnya ada tahapan-tahapan, ada momen-momen pertumbuhan. Bermula dari hal yang kecil, bermula dari hal yang sederhana, hingga akhirnya bertumbuh menjadi besar dan membawa manfaat, sukacita bagi yang lain. Nah, dalam proses pertumbuhan yang demikian itu, Yesus juga mau mengatakan bahwa di situ ada misteri kuasa Allah, misteri kasih ilahi yang tak terlihat, yang turut bekerja, menumbuhkan yang kecil menjadi besar hingga pada akhirnya berbuah. Misteri itu mengungkapkan bahwa Allah bekerja, bahkan ketika kita tidur, atau ketika kita berpikir Allah sedang tidur, atau mungkin kita berpikir bahwa Allah sudah meninggalkan kita. Tetapi Injil pada hari ini meyakinkan kepada kita bahwa Allah sedang dan akan terus bekerja di dalam sejarah umat manusia. Maka dalam situasi yang demikian, yang dibutuhkan dari kita adalah mata yang penuh perhatian untuk dapat mencari dan menemukan Allah dalam segala hal. Mencari dan menemukan Allah dalam segala hal. Hanya sayangnya, terkadang hiruk pikuk kehidupan dunia juga bersama dengan banyaknya aktivitas yang memenuhi hari-hari kita, kesibukan dan keruwetan yang ada di dalam keseharian kita, kadangkala menghalangi kita untuk berhenti sejenak, untuk melihat bagaimana Allah mengatur sejarah, bagaimana Allah hadir dan bekerja, menyertai, ada di tengah-tengah kita, mendampingi perjalanan hidup kita. Kadangkala kita tidak menyadari akan hal itu karena tenggelam dalam kesibukan hiruk pikuk kehidupan harian kita. Yang dibutuhkan adalah mata yang penuh perhatian untuk sungguh bisa melihat dan menemukan Allah dalam segala hal. Saudara-saudari, inti dari kerajaan Allah adalah Allah yang hadir,
Allah yang berkarya di tengah kehidupan kita, dengan kuasanya yang memberi kehidupan. Dan ini kita bisa melihat dalam seluruh hidup, karya, pelayanan Yesus. Bahwa misi hidup Yesus dan karya Yesus adalah mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah umat manusia. Artinya Allah yang meraja, Allah yang berkuasa memberi kehidupan. Tatkala Allah meraja, tatkala Allah yang berkuasa dan menguasai hidup kita, yang ada adalah hidup, yang ada adalah pertumbuhan, yang ada adalah hidup yang berbuah, sukacita, di mana semuanya itu pada akhirnya membawa manfaat di dalam kehidupan bersama. Dari yang kecil menjadi besar, berbuah dan bermanfaat. Inilah kiranya kalau kita melihat dan juga merefleksikan apa yang ada di dalam bacaan pertama dari kitab Yeskiel, di mana di situ digambarkan juga seperti apa yang ada di dalam kisah Injil. Allah menanam dengan memetik carang pohon aras yang paling ujung, yang paling muda, ditanamnya di atas gunung Israel yang tinggi. Kemudian dari yang paling ujung, paling muda, paling sederhana, itulah menjadi pohon aras yang hebat, yang pada akhirnya juga segala macam burung dan unggas bernaung di bawah naungannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, merefleksikan bacaan-bacaan pada hari ini, pada akhirnya kita juga diingatkan, disadarkan kembali bahwa kita, para murid pada zaman ini dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam misi Yesus, mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah. Entah sadar, entah tidak, setiap kali kita mendoakan Bapa kami, mungkin ada yang mendoakan sekali, 2 kali, lebih dari 3 kali dalam sehari. Kita ikut ambil bagian dalam upaya menghadirkan kerajaan Allah itu. Dalam doa itu kita mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam doa itu maka menjadi kelihatan bahwa kedatangan kerajaan Allah dikaitkan dengan terwujudnya kehendak Allah. Maka mewujudkan kehadiran kerajaan Allah diperjuangkan dengan senantiasa dalam kehidupan kita semestinya melakukan kehendak Allah. Kapanpun dalam kuasa Roh Kudus, ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, kapanpun kita berhubungan satu sama lain dengan cara yang sama penuh kasih, seperti Allah berhubungan dengan kita, maka disitulah kita turut menghadirkan kerajaan Allah di dalam dan melalui kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa sih kehendak Allah di dalam kehidupan kita ini? Tentu kalau kita merenungkan dan merefleksikan, kita bisa menemukan banyak hal. Namun paling tidak melalui bacaan-bacaan pada hari ini, kita bisa belajar. Yang pertama, kita bisa menimba inspirasi dari Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus dalam bacaan kedua hari ini. Kehendak Allah itu diterjemahkan oleh Paulus dengan berupaya ia hidup berkenan pada Allah. Ia mengatakan, kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Dan semua itu dikerjakan dan dilakukan karena dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa dalam perjalanan hidup pada akhirnya nanti kita dihadapkan pada pengadilan Kristus.
kita dihadapkan pada satu perjumpaan di mana pada akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban bagaimana kita menghayati dan menjalani kehidupan kita. Maka Paulus mengatakan, kami berusaha untuk hidup selalu berkenan kepada Allah. Dilandasi oleh kesadaran akan masa depan hidup kita sebagai orang beriman. Maka yang bisa kita kerjakan dalam perjalanan hidup itu adalah seperti benih yang ditaburkan. Kita harus bertumbuh, kita harus berbuah, membawa manfaat dan sukacita dalam hidup bersama. Yang kedua, kehendak Allah juga bisa kita mengerti atau bisa kita refleksikan, yaitu dengan menjadikan kehadiran, keberadaan kita sebagai kegembiraan, sukacita bagi yang lain. Terbuka dan menyambut siapapun, tidak menjadi pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang eksklusif, yang hanya untuk golongan kelompok tertentu. Tetapi dalam gambaran di mana ketika benih ditaburkan, bertumbuh menjadi besar, banyak burung bersarang, itu menjadi sebuah gambaran. Komunitas, gereja harus menjadi rumah yang inklusif. Rumah bagi siapapun. Di mana di dalamnya orang bisa merasa diterima. Orang di dalamnya merasa dihargai. Orang merasa di dalamnya merasa terlindungi dan aman. Sehingga dengan situasi yang demikian, orang pada akhirnya dan juga kita terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Tidak mengalami kemandekan. Kehadiran kita, keberadaan kita harus menjadi atau memberikan manfaat bagi sesama. Terkait dengan ini saya menemukan satu kutipan dari Mother Teresa, Bunda Teresa. Dia mengatakan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana menghadirkan di tengah kebersamaan. Mother Teresa mengatakan demikian, jangan biarkan seorang pun yang datang kepada kita atau bertemu kita pergi tanpa menjadi lebih baik atau menjadi lebih bahagia. Jangan biarkan orang yang bertemu kita, yang datang kepada kita, pergi tidak menjadi lebih baik atau tidak lebih bahagia. Orang harus menemukan, mengalami kebahagiaan oleh karena perjumpaan ini. Lebih lanjut, Mother Teresa menuliskan demikian. Jadilah ekspresi yang hidup dari kebaikan Tuhan. Menjadi ekspresi dari kebaikan Tuhan. Kebaikan di wajahmu, kebaikan di wajah kita, wajah yang sumringah. Sumringah itu apa ya? Wajah yang penuh dengan sukacita, sehingga sukacita itu menular. Bukan wajah yang berkerut cemberut seperti jeruk purut, yang membuat orang takut. Wajah yang sumringah. Ekspresi kebaikan Allah itu juga harus memancar di matamu. Mata yang memandang sesamanya dengan penuh kasih, bukan mata yang memandang dengan sebelah mata, artinya tanpa penghargaan. Kebaikan itu harus memancar di senyummu, senyum yang memberikan kesejukan, senyum yang memberikan kehidupan, bukan senyum kecut yang membuat orang menjadi takut juga. Dan kebaikan itu harus juga muncul dalam sapaanmu, sapaan yang ramah, sapaan yang memberdayakan, sapaan yang memberikan kehidupan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari sabda Tuhan pada hari ini dan juga dari apa yang terakhir dituliskan oleh Mother Teresa. Jadikan kehadiran kita sebagai benih yang ditaburkan, pada akhirnya bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Sehingga buah itu bisa membawa sukacita. Sukacita yang terekspresikan melalui setiap gestur, melalui setiap tubuh kita, melalui setiap kehadiran dan keberadaan kita. Semoga demikian, Allah membantu dan memberkati kita. Amin.
Sekarang mari kita berdiri, kita meneguhkan, menyegarkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa, agar kerajaannya berkenan tinggal di antara kita. Bagi gereja Allah, Bapa, curahkanlah rahmat kesetiaan bagi gerejamu, sehingga tetap setia kepadamu di tengah-tengah perubahan dunia. Bimbinglah umatmu untuk memiliki semangat Injil, yakni semangat kemiskinan dan pelayanan demi keselamatan sesama di dalam penziarahan menuju kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, Bapa, berkatilah dan lindungilah negara-negara yang sedang berkembang dalam perjuangannya memajukan kesejahteraan rohani dan jasmani rakyatnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, Bapa, bimbinglah kaum remaja agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Dikau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, Bapa, tinggallah di dalam diri kami masing-masing, sehingga meskipun kami ini lemah dan hina, namun sedia menanggapi panggilan-Mu untuk terlibat dalam pewartaan kerajaan-Mu demi keselamatan segala makhluk. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan tinggal bersama kami di dalam diri Kristus Putra-Mu. Engkau mengenal kami dan tahu apa yang kami butuhkan. Janganlah meninggalkan kami, tetapi dampingilah kami senantiasa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari, mari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas anugerah-Mu itu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati yang Kau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih. Melalui Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Dia para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, semua rohaniwan dan seluruh umat-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada hari ini. Margareta Chiu Chit Fong, Kurnain Halim, Edi Yusuf, dan Deborah Atin. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyatukan pujian syukur dan harapan kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Datanglah kerajaan
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih Rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Dombala yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan Yesus mengantar dan melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Mari kita doakan doa tahun keluarga. Allah Bapa makasih, Engkau menciptakan manusia dan penghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Kami semua ada dalam kerajaan-Mu. Maka kami mohon semoga tubuh Putra-Mu yang telah kami santap ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengusahakan terciptanya kehidupan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami, hingga Engkau menggenapinya pada akhir zaman nanti. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Giat Remaka San Frades. Pengurus Remaka San Frades mengundang semua remaka dan juga anak dan remaja yang baru saja menerima komuni pertama dalam pertemuan remaka pada hari Minggu, tanggal 16 Juni, pukul 9:30 pagi di Balai Paroki PIC Nathan. 2. Giat Seksi Sosial Paroki. Seksi Sosial Paroki setiap bulan mengadakan kunjungan ke lembaga permasyarakatan di Merah Mata. Bulan ini dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni, pukul 9:30 pagi. Apabila ada umat atau lingkungan yang ingin bergabung, silahkan menghubungi Ibu Feliana. 3. Giat Komunitas Orang Tua Diberkati. Seksi Katekese dan pengurus komunitas OTD mengundang para anggota dalam perayaan ulang tahun komunitas yang pertama pada tanggal 30 Juni
pukul 10 di Balai Paroki PIC Bayu. 4. Informasi pelajaran sakramen Krisma. Seksi katekese menyelenggarakan pelajaran sakramen Krisma pertemuan perdana tanggal 7 Juli. Formulir pendaftaran diambil di sekretariat paroki. 5. Kebangunan rohani Katolik dan adorasi. PDKK Santo Yosef akan mengadakan kebangunan rohani Katolik dan adorasi pada tanggal 3 Juli pukul 6:30 malam di Gereja Santo Yosef oleh Romo Albertus Joni SCY, PIC Yosepin dan Nur Laila. 6. Kem Yongmen dari Catholic Family Ministry Keuskupan Agung Palembang. Kem Yongmen angkatan kedua akan diadakan pada tanggal 19 sampai 21 Juli di Rumah Retret Giri Nugraha Palembang. Kegiatan ini diadakan bagi pria yang belum menikah dengan rentang usia 18 sampai 35 tahun. Informasi dan pendaftaran dapat dilihat pada PIC Bibop. 7. Weekend Nusantara. Mary J. Kanter, wilayah Palembang, akan mengadakan Weekend Nusantara pada tanggal 26 sampai 28 Juli. Informasi dan pendaftaran dapat dilihat pada spanduk PIC Franciscus Harlim. 8. Penerimaan dana. Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat menikmati akhir pekan pada hari ini, dan sebelumnya terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan syukur, perayaan iman kita bersama ini, dan kita mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi, prodiakon, lektris, pemazmur, mesdinar, tata laksana, dan kur, serta tim multimedia. Semoga semuanya menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah. Dan mari kita akhiri perayaan ini, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Hidup, karya, dan pelayanan kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Iman
Yo, what's up bro? Camp Katolik Young Men kedua kembali hadir di Palembang. Dari camp ini banyak alumni yang menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pribadi mereka. Seperti Hai seluruh umat Katolik di sebagai Palembang. pria, dan kenapa saya sering merasa tidak nyaman dengan keluarga maupun dengan lingkungan. Apa peran Tuhan di hidup saya? Dan yang paling penting, apa pria sejati itu? So, pertanyaan apa lagi yang ada dalam hidupmu? Bawa ke dalam camp ini dan temukan jawabannya. Camp Young Men hadir di tanggal 19 Juli 2024 di Rumah Retret Giri Nugraha, Palembang, kilometer 7. Sampai ketemu dengan saya, pria sejati, yes, yes, yes. Young Men, yes we can. Shalom, Tuhan memberkati. Hai seluruh umat Katolik di Palembang. Dengan penuh syukur, PDKK Santo Yosef akan merayakan ulang tahun yang ke-41. Ini peristiwa yang luar biasa. Dan dalam rangka ini, PDKK Santo Yosef akan mengadakan KRK yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 2024. Persis hari Rabu saat PDKK Santo Yosef merayakan ulang tahunnya. Dipersilakan hadir, kita menerima penyegaran rohani melalui Romo Joni SC. Silakan.
Hai seluruh umat Katolik di Palembang, dengan penuh syukur GDKK Santo Yosef akan merayakan ulang tahun yang ke-41. Ini peristiwa yang luar biasa, dan dalam rangka ini GDKK Santo Yosef akan mengadakan KRK yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 2024, persis hari Rabu saat GDKK Santo Yosef merayakan ulang tahunnya. Dipersilakan hadir, kita menerima penyegaran rohani melalui Romo Joni SC. Silahkan. Yo, what's up bro? Camp Katolik yang men kedua kembali hadir di Palembang. Dari camp ini banyak alumni yang menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pribadi mereka. Seperti, untuk apa saya dilahirkan? Apa peran saya sebagai pria? Dan kenapa saya sering merasa tidak nyaman dengan keluarga maupun dengan lingkungan? Apa peran Tuhan di hidup saya? Dan yang paling penting, apa pria sejati itu? So, pertanyaan apa lagi yang ada dalam hidupmu? Bawa ke dalam camp ini dan temukan jawabannya. Camp Young Men hadir di tanggal 19 Juli 2024 di Rumah Retret Giri Nugraha, Palembang, kilometer 7. Sampai ketemu dengan saya, pria sejati, yes, yes, yes. Young Men, yes we can. Shalom, Tuhan memberkati.